dia akan menyanyikan Indonesia Raya. Jadi kita harus selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap kali kita ada acara. Baik, untuk kemudian kita putarkan Mars Gradasi ya, Bu Yanti ya. Baik. Halo Bu Yanti. Baik Bu. Ya, baik, kita putarkan Mars Gradasi, kita nyanyikan bersama-sama. Halo Bu. Iya, baik Bu Vero. Apa mau dilewati aja? Iya, langsung saja. Langsung saja. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke Ibu Galuh, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Joko Sutresno sebagai penasehat kita di Gradasi Women Rise. Pak Joko, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mbak Galuh selaku narasumber teman kita, yang kami hormati Mbak Vero, Yanti, juga teman-teman Women Rights Gradasi seluruh Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya hingga kita bisa bertemu pada acara webinar pada malam hari ini. Teman-teman sekalian, Women Rise kelihatannya sudah beberapa kali seminar. Mungkin yang baru bergabung, kami sampaikan Women Rise adalah salah satu organisasi underbow gradasi, yaitu Generasi Digital Indonesia, yang anggotanya adalah UMKM, pengusaha, juga di dalamnya ada pengusaha LKP ya, seperti Mbak Vero, juga pengusaha penyalur besi ya, dan lain-lainnya. Nah, ini banyak sekali jenis-jenis usahanya ya. Tapi hampir 30% anggotanya adalah LKP ya, yang tersebar dari Aceh sampai Sabang Merauke. Nah, yang Generasi Digital Indonesia itu sendiri anggotanya ribuan orang yang juga mengadakan seminar. Kali ini mungkin seminar yang keberapa, saking banyaknya lupa. Kami selaku pembina Generasi Digital Indonesia DPP ya, pusat, mudah-mudahan dengan adanya materi yang disampaikan Mbak Galuh nanti sangat menyumbang untuk kemajuan usaha kita, karena memang misi dan visi dari gradasi itu sendiri untuk meleverage, untuk men-scale up, untuk meningkatkan ya kapabilitas pengusaha untuk bisa lebih maju lagi. Itu harapan kita. Nah, sehingga dengan melalui digital ya, karena pada saat ini peran digital sangat-sangat penting ya, karena di musim pandemi COVID-19 ini banyak orang yang tidak keluar. Nah, oleh karena ini gerakan digital ya, itu di off Mbak hostnya ya. Nah, teman-teman sekalian, saya kira banyak materi yang sudah kita dapat ya untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam meningkatkan usaha ya. Nah, oleh karena itu perlu adanya kecerdasan-kecerdasan di dalam mengelola usaha kita, termasuk apa yang disampaikan Bu Galuh nanti. Tetapi teman-teman sekalian, bukanlah kita tidak akan ada artinya ya kalau hanya mengikuti webinar saja tetapi nggak dilaksanakan. Ini motonya, saudara, yang penting bukan yang kita ketahui, tapi apa yang kita lakukan dengan yang kita ketahui. Itu
Itu yang harus kita garis bawahi, sehingga selama pengalaman saya di beberapa organisasi ini selalu kita mengimplementasi ya materi seminar walaupun hanya 10% ya. Saya kira itu teman-teman sekalian, salam sukses mengikuti seminarnya Mbak Galuh. Semoga teman-teman sekalian materi itu sangat bermanfaat ya. Mungkin next saya akan memberi materi di Women Rise ini bagaimana mengelola kecerdasan keuangan sehingga namanya kekayaan kita semakin tambah terus ya, investasi kita semakin tambah. Bagaimana seorang karyawan waktu saya dulu tanpa modal ya mengatur keuangan sebagai PNS sehingga saya bisa mengalokasikan beberapa gaji itu untuk ya. Nah, ini yang penting justru teman-teman sekalian, berapapun gaji kalau nggak bisa mencerdasi ya, penggunaan dari keuangan itu akan kacau, termasuk pengusaha ya. Salam sukses teman-teman sekalian dan mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya, tidak ada yang kena COVID ya. Dan tentu saja harapan kita ke depannya segera selesai COVID-nya dan usahanya segera maju. Terima kasih Mbak Galuh sudah leverage teman-teman ya. Juga terima kasih Mbak Vero dan teman-teman sekalian seluruh Indonesia ya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Joko untuk nasihatnya. Kita tunggu materi dari Pak Joko yang tentunya akan luar biasa sekali ya, mengelola kecerdasan finansial, kecerdasan keuangan kita, sehingga kekayaan kita akan bisa semakin bertambah dan investasi kita juga akan semakin bertambah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan materi utama dari Ibu Galuh Muria Widawati SPMM. Beliau ini adalah Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang waktu itu mengisi di acara gradasi Solo Raya ya Ibu ya. Jawa Tengah. Gradasi Jawa Tengah, betul gradasi. Iya, Jawa Tengah. Baik, kali ini Ibu Galuh akan membawakan tema tentang peran perempuan sebagai ibu dan wanita karir dalam era digital. Baik, langsung saja kepada Ibu Galuh, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vero. Bagaimana suara saya Mbak? Kedengaran? Sudah, jelas sekali Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pak Joko, apa kabar? Halo Mas Joko, ini saya manggilnya sebenarnya Mas ini dalam teman lama, teman suami juga ya, jadi sudah sangat terbiasa dengan beliau ya. Saya sapa semuanya Mbak Yanti, apa kabar Mbak Yanti? Dan alhamdulillah baik Bunda. Sehat ya. Dan ini kayaknya ada banyak teman PAUD juga yang ikut Mbak Yanti ini. Ya, ini saya lihat banyak yang PAUD juga Bu. Ya, karena kemarin saya share di story WA saya banyak yang nanya itu ya. Baik, terima kasih, alhamdulillah sekali hari ini malam ini sangat luar biasa sekali saya diundang oleh Gradasi Women Rise ya untuk menyampaikan materi. Ini materinya memang khusus untuk perempuan ya, karena ini kan dalam rangka juga untuk Hari Ibu katanya Mbak Yanti begitu ya. Iya, betul Ibu. Dalam rangka Hari Ibu. Nah, mohon izin share screen ya. Baik Bu. Yang lain bisa minta tolong di mute Ibu. Iya. Saya mohon izin share screen. Sebentar mungkin. Baik. Ya, terima kasih wanita-wanita hebat
gradasi, ya. Saya share screen lagi. Oke. Sudah nampak ya? Sudah, Bunda. Oke ya. Saya selalu sampaikan selamat pagi, meskipun malam, karena kita harus selalu semangat, ya, seperti hanya kita semangat di pagi hari. Wanita-wanita hebat Gradasi Women Rise, semoga selalu dirahmati Allah. Saya pikir kita nggak usah kenalan ya, sudah kenalan tadi bisa disampaikan ya tentang saya dan tugas-tugas saya begitu ya. Nah, mari sebelum kita mulai kita menyanyikan lagu dulu ya, bisa ya? Ya, boleh mic-nya dibuka semua, kita menyanyi. Ya, mic-nya boleh dibuka semua. Ya. Harta yang berharga tanah yang indah berharga mutiara bagi bunda sumpah janji bersama dari kami putra putri yang siap berbakti. Ya, kepalanya sambil digoyang-goyang dulu biar kita bahagia. Karena bahagia itu akan meningkatkan imun kita. Ya. Kita ulang dari atas. Harta yang paling berharga yang paling indah adalah keluarga. Misi yang paling berharga keluarga. Tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi Ayah. Selamat pagi Ayah. Bersama indah. Terima kasih Bunda. Terima kasih Ayah. Semuanya benar ya. Putra putri yang siap berbakti. Oke. Iya, terima kasih. Sekarang mic-nya boleh ditutup. Kita akan bersama-sama sharing ya untuk memahami bagaimana peran kita sebagai perempuan ya, sebagai ibu dan wanita karir di era digital ini. Nah, teman-temanku, sahabat Gradasi Women Rise dan teman-teman semua yang hadir di sini, seperti kita ketahui bahwa sekarang ini kita sedang mengalami revolusi digital. Ya, apa sih revolusi digital itu?
revolusi digital itu adalah perubahan dari teknologi mekanik dan teknologi elektronik, ya, di mana perubahan ini menuju pada teknologi digital. Nah, ini banyak hal dipermudah dengan adanya teknologi ini. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini dengan adanya teknologi, sekarang semua menjadi mudah, menjadi ringkas, ya, praktis, efektif, efisien. Seperti misalnya dulu kita kalau baca kemana-mana mesti bawa buku. Nah, sekarang kita cukup pakai HP, ya, pakai laptop, kita bisa cari e-book di situ, ya. Dulu kita kirim surat susah, ya, pakai ditulis tangan, diketik masuk amplop, kemudian dikirim via pos. Nah, sekarang tidak. Di rumah sambil makan, sambil dandan, sambil nonton TV, kita bisa kirim surat lewat email, ya. Nah, dulu kita telepon, ya, kita pernah kan ngantri dengan telepon di wartel, ya, seperti ini, ya. Dulu zaman saya masih seperti ini, ya. Nah, tapi sekarang kita nggak usah lagi ngantri-ngantri, ya, bahkan satu orang aja bisa punya berapa gadget, ya, kita sudah ada gadget, ya, satu orang aja bisa 2, bisa 3, ya, sehingga akan lebih memudahkan untuk berkomunikasi dan berinteraksi, apalagi di era pandemi ini, ya. Saya nggak tahu deh kalau teknologi belum secanggih ini, ya, bagaimana kita bisa menjalani hidup sehari-hari di tengah pandemi ini, ya. Pembelajaran jarak jauh aja atau PJJ aja sangat membutuhkan teknologi ini. Baca koran bahasa susah-susah sekarang kita tinggal di Android kita, kemudian belanja juga nggak susah-susah. Kita banyak online shop, ya, yang semuanya menawarkan kemudahan dengan berbagai harga, dengan berbagai inovasi-inovasinya, ragam-ragam dagangannya yang unik-unik, ya, dan membuat kita para perempuan ini benar-benar kadang-kadang suka khilaf, ya, kalau udah pegang HP, buka-buka online shop, aduh, ya, bisa jadi gaji sebulan habis karena online shop itu, ya. Nah, ini adalah kemudahan-kemudahan teknologi yang sekarang sedang kita alami, dan ini juga menjadikan kita ini berubah dalam perilakunya, begitu. Nah, inilah yang namanya era disruption, ya. Di era disruption atau era disrupsi itu terjadi perubahan perilaku oleh adanya teknologi itu. Nah, nggak siapa-siapa semuanya, ya. Bahkan sekarang yang namanya Android itu bisa jadi istri atau suami kedua, ya. Ketinggalan Android, ketinggalan HP aja udah bingungnya kayak apa, begitu, ya. Nah, kemudian semua itu akan bisa kita atasi, apalagi terkait dengan adanya keluarga kita. Siapa yang melakukannya adalah kita, ya. Perempuan itu memiliki power yang luar biasa, ya. Teknologi ini akan kalah dengan adanya the power of perempuan, ya, the power of perempuan atau the power of woman. Nah, woman rise, gradasi woman rise. Nah, ada hal yang tidak bisa tersentuh oleh teknologi, yaitu touching-nya, sentuhan yang luar biasa yang ingin dimiliki oleh perempuan, kekuatan dari perempuan. Nah,
Kekuatan-kekuatan dari perempuan inilah nanti yang akan melunakkan ya karakter-karakter yang sudah terpengaruh adanya teknologi ini. Bayangkan saja sekarang anak-anak kita itu sekarang kayak autis bener gitu. Ketemu orang enggak mau ketawa, tapi dengan HP bisa ketawa. Nah, ketemu orang enggak mau ngomong, tetapi ngobrol chattingannya udah luar biasa, bahasanya wis daki-daki lah gitu cara coro Jowone atau coro Solone begitu. Nah, kita perempuan punya power dan power itu ya adalah yang akan membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang sehat. Nah, karena keluarga sehat ini akan mewujudkan Indonesia yang sehat pula. Nah, dalam arti apa? Sekarang ini dengan adanya di era digital ini ya, kita taruhlah punya 3 anak, kemudian ayah, ibu, nah semua pegang HP. Lalu mereka duduk bersama di satu ruang keluarga. Biasanya nggak ada HP, mereka bercengkerama, berkomunikasi, bercerita, ya. Namun karena masing-masing pegang HP, sehingga apa yang ada di dekat mereka itu jadi jauh. Mereka nggak saling ngobrol, tapi ngobrolnya malah dengan orang jauh. Nah, ini sudah menjadikan satu hal bahwa keluarga ini tidak sehat begitu. Nah, maka fungsi kita sebagai perempuan ya, kita keluarkan power kita agar hal seperti itu tidak terjadi. Nah, kalau itu sudah kita lakukan sehingga komunikasi di dalam keluarga itu bagus, insya Allah keluarga akan sehat dan itu akan mewujudkan Indonesia yang sehat. Nah, peran perempuan saya bagi menjadi 4, yaitu sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai wanita bekerja atau karir. Nah, ini memerlukan keseimbangan agar kita sukses dikatakan menjadi seorang perempuan. Memerlukan keseimbangan. Dan memerlukan banyak pengorbanan dari perempuan. Saya rasa hal seperti ini tidak ditemukan oleh laki-laki pada diri laki-laki. Ya. Tetapi pada diri perempuan dia harus bisa sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, anggota masyarakat, atau sebagai wanita bekerja atau karir. Dalam rumah tangga pun dia harus seperti misalnya dalam pemerintah dia bisa jadi menteri kesehatan, ya bisa jadi guru, bisa jadi dokter. Nah, itu semuanya harus ada di dalam diri seorang perempuan. Nah, sekarang saya akan kupas bagaimana peran perempuan di era digital ini sebagai seorang istri. Peran kita sebagai seorang istri. Apa yang harus kita lakukan yang pertama? Ya, peran kita perempuan sebagai seorang istri ini banyak juga dihancurkan karena digital ini, karena teknologi. Nah, kita pasangan suami istri yang seharusnya dekat, ya bisa dijauhkan oleh teknologi. Contoh, kita duduk berdua sama suami, ya. Masing-masing pegang HP. Yang satu mungkin chattingan sama grup alumninya, satunya juga begitu. Sehingga keduanya ini meskipun pasangan suami istri tapi tidak ada chemistry. Nah, ini kalau berlanjut bisa bubrah ini. Bisa bubrah. Lalu bagaimana peran kita sebagai seorang istri? Yang pertama adalah tebarkan selalu cinta. Tebarkan selalu cinta. Cinta harus selalu kita katakan pada suami kita. Nggak usah malu, nggak usah malu. Biasanya mesti kan, ayo Bu udah jadi istri aja, ngapain pakai bilang-bilang cinta sama suami? Nah salah. Sebelum suami kita nanti tahu-tahu ada yang bilang cinta sama suami, kita duluan dong gitu. Ya, love.
cinta itu membuat hidup kita ini menjadi segar, menggairahkan, ya, enggak garing gitu, ya, enggak garing. Cinta. Nah, ketika suami kita itu sedang asik dengan gadgetnya, ya, jangan kita buru-buru, ini ngapain sih kok suami saya ini asik aja dengan chattingan di gadgetnya, sementara saya diabaikan saja. Nah, terus HP suami di password, udah seujon aja. Ini kenapa dipakai di password segala? Nah, curi-curi, lihat-lihat isi HP suami. Bikin kita cepet tua, Bu. Saya mah nggak pernah kayak gitu, ya. Pernah sekali dulu waktu pertama-tama itu ada HP, saya kepo, ya, kepo. Tapi setelah itu saya udah, dia punya privacy sendiri. Nah, makanya dia mau password atau enggak is okay gitu. Yang penting, ya, ketika dia di rumah, dia untuk saya, gitu. Love, ya, harus tebarkan. Nggak usah segan, nggak usah malu sama suami. Nah, kalau misalnya dia asik dengan HP-nya, ya tempelin aja. Sayang, apa aku nggak menarik toh, gitu. Kalau saya begini nih, ya, trik saya. Kalau dia asik main HP, ya, saya coba cari iseng mancing-mancing dia. Saya manggilnya Ai, aku cantik nggak? Gitu. Pasti dia akan bilang sambil ngelirik, iya cantik gitu. Nah, terus udah gitu aja, didemin aja. Saking anyelnya saya selfie, lalu saya kirim ke dia. Nah, setiap hari, maka saya ini hobinya selfie, ya, karena setiap hari saya kirim ke dia. Nah, saya pengennya HP-nya dia itu dipenuhi oleh saya, sehingga ketika dia buka HP itu ada foto saya lalu di zoom gitu. Nah, penuhi aja setiap hari, nggak usah kita malu gitu. Aduh Bu, saya udah tua, udah puluhan. Nah, justru semakin tua semakin kita harus menyiram tanaman cinta kita itu agar semakin subur gitu. Karena perlu kita tahu bahwa satu hal penyakit dalam rumah tangga adalah kebosanan. Maka seorang perempuan harus tahu bagaimana cara membuat suami supaya tidak bosan dengan kita. Gitu, ya. Nah, yang kedua adalah membangun komunikasi yang baik dengan suami. Caranya gimana? Yaitu ketika berkomunikasi dengan suami itu harus dengan love, dengan cinta. Ya, meskipun kita sudah bertahun-tahun dengan suami, tetapi kita harus sampaikan setiap kalimat yang kita sampaikan pada suami harus dengan hormat, kemudian dengan santun, juga penuh dengan rasa cinta. Ya. Dan selalu komunikasikan meskipun itu hal-hal yang kecil. Nah, sekarang kita punya yang mendekatkan kita. Jadi ketika kita sedang berada di kantor, ya, kita nggak akan jauh dari suami. Kita tahu suami kita lagi apa, suami kita juga lagi apa, ya. Saling komunikasi. Jadi diefektifkan melalui gadget kita itu, melalui HP gitu, ya. Jadi membangun komunikasi dengan suami. Nah, saya pernah mengisi satu seminar parenting. Pada saat itu hadir juga bapak-bapak karena pasangannya. Lalu saya minta mereka untuk membuka nomor kontak istri atau suami masing-masing. Nah, kemudian mereka saya minta untuk bilang I love you. Pada malu-malu itu. Ada yang malu, ada yang enggak. Tapi ada yang mau juga. Nah, yang mau langsung ada yang dapat jawaban. Bapak-bapak bilang sama istrinya, I love you, Ma. Dijawab sama istrinya, ayah mabok ya? Gitu. Terus ada lagi yang jawab, ya.
I love you mah, begitu. Dijawab sama istrinya, salah kirim ya mah. Nah, yang ibu juga begitu, ya. Dia bilang sama suaminya, I love you pa. Dijawab sama suaminya, pasti nih nanti malam mau lagi. Nah, kayak gitu itu. Nah, itu hal-hal kecil yang harus dipupuk dan ini harus kita gunakan dengan gadget kita itu. Ya, jangan kita memiliki sarana untuk berkomunikasi ketika kita jauh dengan suami itu diabaikan. Justru itu saat tepat kita membangun komunikasi yang baik dengan suami melalui gadget itu. Ya. Kemudian menjadi perempuan itu harus multifungsi, multiperan bagi suami. Maksudnya bagaimana nih? Kita harus bisa sebagai istri bagi suami. Ya. Sebagai ibu bagi suami juga. Ya. Kok bisa jadi sebagai ibu? Ya, iya. Ya, kadang suami itu seperti anak, ya, anak barep. Anak barep kita yang apa namanya? Paling beling lah begitu. Sebagai pacar, sebagai teman, sebagai sahabat sehingga suami kita nggak perlu curhat-curhat ke yang lainnya, cukup ke kita saja. Sebagai pelayannya, sebagai pelacurnya. Nah, sebagai pelacurnya, ya iya. Di ranjang kita harus seperti pelacur bagi suami. Ya. Nah, jadi mau gabung kita ready sama suami, ya. Sehingga suami itu kalau di luar ya mau cari yang bisa mengalahkan istrinya nggak ada, gitu, ya. Harus kita penuhi semua kebutuhan suami kita. Sebagai istri, ibu, pacar, teman, sahabat, pelayan, pelacur, dan lain sebagainya. Sehingga suami ini aku mau cari istri yang lain. Oh, nggak ada istri yang sehebat istri saya. Aku mau bercinta dengan perempuan lain. Nggak ada yang bisa bercinta sehebat istri saya. Begitu. Ya, ini peran kita sebagai seorang istri. Nah, kemudian bagaimana manfaatnya dengan digital? Ya ini kita manfaatkan. Ya, satu sering loh. Kadang-kadang sama suami komunikasi ya, kalau sama suami kan komunikasi yang nyerempet gitu kan juga nggak apa-apa ya. Contoh kirim videonya Gisel gitu ya, habis itu mau nggak ya aku mau. Nah itu seperti itu loh, ini akan memperhangat dan mempererat ya hubungan kita sebagai suami istri begitu ya. Nah yang keempat, peran kita sebagai istri, kita harus punya me time. Apa itu me time? Adalah waktu untuk kita. Lalu bagaimana caranya? Ya kita harus mampu mengatur waktu. Meskipun peran kita itu sebagai istri, sebagai suami, sebagai apa? Ibu, sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai pelayan bagi suami, ya, tetapi kita juga harus punya waktu kita untuk kita sendiri. Jangan semua blok untuk ngurusi mereka, tetapi kita nggak punya waktu untuk merawat diri. Kita nggak punya waktu untuk olahraga. Kita nggak punya waktu untuk rileks. Nggak punya waktu untuk hangout dengan teman-teman. Nah, sehingga yang jadinya ya kita tua sebelum waktunya. Lalu suami kita ya itu tadi jatuhnya. Bahwa penyakit terburuk di dalam rumah tangga itu adalah kebosanan. Maka supaya nggak bosan, kita harus punya me time juga. Kita atur waktu kita supaya kapan kita dalam 1 minggu bisa merawat diri. Ya, kalau merawat diri mah nggak usah, kita harus pakai duit yang banyak ya, atau harus ke salon, harus ke ini, enggak ya, mungkin di rumah kita bisa luluran sendiri ya, atau bisa kerimbat sendiri, semua kan bisa kita pelajari. Olahraga penting. Semakin tua, semakin berumur seorang wanita, apalagi sudah punya anak ya, akan menurun pula kondisi fisiknya.
kulitnya yang dulu halus, bak kristal mengkilat putih, akhirnya menjadi keriput, ya. Kemudian badan semakin melemah. Nah, ini akan kita bisa bangun lagi dengan olahraga. Kalau kita rutin melakukan olahraga 30 menit saja dalam satu hari, insya Allah, ya, kita akan menjadi perempuan yang sehat dan bugar. 30 menit saja setiap hari. Karena dalam satu minggu itu minimal kita berolahraga itu kan 130 menit minimal. 180 menit, ya. Rileks harus. Dalam satu hari itu ada waktu rileks untuk kita. Lost pikiran kita. Kalau perlu joget-joget, ya, dengarkan musik, karaokean, ya, dan sempatan waktu hangout dengan teman sehingga kita tidak terputus komunikasi kita dengan teman, ya, meskipun kita sudah menikah, begitu. Nah, ini adalah peran kita sebagai seorang istri. Kemudian bagaimana peran kita sebagai seorang ibu di era digital ini. Nah, kita tahu anak-anak kita sekarang ini adalah kids zaman now. Kids zaman now. Ya. Maka kids zaman now itu juga harus punya ibu yang zaman now juga. Jangan anaknya kids zaman now, mamahnya mamah jadul. Nah, ini harus kita tahu bahwa anak-anak kita itu sekarang ini adalah anak-anak dalam tataran kids zaman now. Nah, kita memahami hakikat pendidikan teman-temanku semuanya, yaitu didik dan persiapkanlah anak-anakmu karena mereka diciptakan untuk hidup pada masa yang berbeda dengan masamu. Ini sabda Nabi Muhammad. Anak-anak kita hidup di masa yang berbeda dengan kita. Ya, anak-anak kita ini benar-benar anak-anak yang hidup pada masa yang sangat luar biasa. Anak-anak yang diberikan kemudahan-kemudahan, ya meskipun pada masa sulit seperti ini, tetapi Allah sudah berikan kemudahan untuk mengatasi semua hal-hal yang menghalangi di masa pandemi seperti ini. Ya. Nah, kemudian saya punya contoh nih. Status-statusnya anak-anak zaman now, ya. Anak SD aja sekarang sudah bisa bikin status happy anniversary yang ke-1 bulan sayang kau. Semoga makin langgeng ya. Kamu yang pertama dan terakhir ya sayang. Nah, anak SD ini statusnya sudah seperti itu. Apa benar sih ciuman bisa membuatku hamil? Makasih. Nah, anak-anak SD itu, ya, ini semua karena pengaruh gadget juga nih. Dan itu sih sudah sudah posting di medsosnya. Ayah sudah 1 bulan kita selalu bersama. Bunda cinta banget sama kamu. Bunda harap ayah tidak berpaling dari bunda. Bunda and ayah forever nih. Sunat aja belum sudah bunda dan ayah tuh. Nah, terus bagaimana kita mengatasinya? Yaitu dengan kolaborasi. Dengan siapa? Dengan suami kita, pasangan kita. Manau ini tidak bisa kita hadapi kalau kita tidak punya satu konsep dengan suami. Ya, nanti kita bilang enggak, suami bilang iya. Akhirnya anak kebingungan. Dia pasti milih yang iya. Nah, harus satu konsep. Terjadi komitmen bersama antara suami dan istri, ya, tentang mendidik anak kaitannya dengan penggunaan gadgetnya. Karena hari gini juga nggak bisa anak-anak tidak pakai gadget ya, apalagi dengan PJJ ini. Tetap harus ada
harus pegang gadget begitu. Nah, kemudian selain kolaborasi juga membangun komunikasi yang baik dengan anak, yaitu dengan menempatkan diri sebagai sahabat bagi anak. Jangan kita menempatkan diri kita itu sebagai ibu, bukan. Ya, tetapi kita tempatkan diri kita sebagai sahabat anak. Anak dalam rentang usia berapapun, baik itu anak usia dini, kemudian anak di pendidikan dasar, SD, SMP, apalagi yang SMA. Nah, sehingga ketika kita menempatkan diri kita ini sebagai sahabat anak, ya, kita akan tahu permasalahan anak. Anak nggak akan sembunyi-sembunyi lagi, gadgetnya sampai di password. Kalau ibunya deketin kemudian pegang HP-nya dia udah deg-degan, ya, lihat ibunya seperti lihat genderuwo. Nah, tapi kalau kita membangun komunikasi yang baik dengan anak, ya, artinya kita itu dengan anak ini sering terlibat komunikasi dari hati ke hati, begitu. Nah, artinya bagaimana? Perilaku ibu dalam proses pendidikan anak di rumah. Yang pertama adalah menjadi model yang baik bagi anak. Jangan setiap hari kita itu hanya jargoni pada anak. Iso ujar, iso nglakoni. Tetapi kita sendiri harus menjadi model yang baik bagi anak. Ketika kita pengen anak kita bisa berbicara santun, ya ibunya harus bisa bicara santun. Kita pingin anak kita itu rajin ibadah, ibunya juga harus rajin ibadah. Kita pingin tingkah laku anak kita santun, soleh, solihah, ibunya, bapaknya juga harus bisa sebagai model yang baik bagi anak. Jangan kita minta anak begini, tapi kitanya sendiri nggak melakukan. Nah, ini namanya jargoni ya, bahasa Jawanya. Kita ujar, iso nglakoni gitu. Kemudian berkomunikasi yang jelas kepada anak, ya. Artinya apa? Meminimalkan berkata jangan atau tidak boleh pada anak. Loh, terus bagaimana Bunda? Kalau kita melarang mereka, begitu. Nah, kalau kita sampai melarang mereka, kurangi dengan kata jangan atau tidak boleh. Misalnya contoh, ya. Ketika kita mau melarang anak, ya, nak, ya, biasanya kan jangan main HP terus, gitu kan. Tidak boleh main HP. Nah, biasanya gitu. Nah, coba sekarang. Ketika lagi, contohnya mungkin kita lagi ngobrol di satu ruang keluarga, anak main HP aja. Kita ajak ngobrol, dia asik main HP. Nah, deketin sambil bilang begini, sayang, boleh tidak ya kalau orang tua lagi ngobrol dengan kamu, dengan anak, tapi diacuhin atau dicuekin aja, gitu. Boleh tidak ya? Nah, ya, kita aja berpikir, ya nggak boleh mah. Kenapa ya nggak boleh? Ya nggak sopan mah. Nah, itu. Tapi beda kalau jangan main HP dong. Mama lagi ngobrol sama kamu, mama lagi ngomong sama kamu. Nggak boleh main HP. Itu namanya nggak sopan. Nah, ini beda. Ya. Meskipun nanti endingnya sama, goalnya sama, tapi ketika kita menyampaikan, sayang, boleh tidak ya kalau mama lagi ngomong sama kamu, terus kamunya malah asik main HP. Nah, kita ajak untuk anak untuk berpikir, berdiskusi, begitu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan penguasaan pengetahuan dan memberikan aktivitas yang berkenaan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Atau memberikan yang dibutuhkan anak, bukan yang disukai anak saja. Gitu. Nah, ini sering ibu itu hanya memberikan yang disukai anak saja. Nah, yang namanya ibu itu harus semuanya bisa, ya. Makanya harus belajar untuk bagaimana menguasai pengetahuan. Apalagi sekarang ini dengan adanya era digital ini, ya, kita bisa mendapatkan pengetahuan dengan mudah. Ya, ada Mbah Google yang bisa siap kita tanyakan kapan saja. Dan kita juga bisa memberikan aktivitas-aktivitas ke anak
nggak usah bingung-bingung ya, apalagi di era PJJ ini orang tua itu benar-benar menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak. Gitu ya. Nah, ini adalah peran kita sebagai seorang ibu. Lalu bagaimana peran kita sebagai anggota masyarakat? Kuncinya hanya satu, teman-temanku cantik semuanya. Saya punya filosofi. Amor wong waras ora ketok edani. Amor wong edan ora ketok warasi. Bahasa Indonesianya translate-nya adalah dekat dengan orang waras nggak kelihatan gilanya. Dekat dengan orang gila nggak kelihatan warasnya. Artinya apa? Ketika kita menjadi anggota masyarakat, kita harus memiliki kemampuan adaptable yang tinggi. Contohnya saya, di kantor, di ruangan saya adalah seorang kepala bidang. Di ruangan saya saja. Begitu saya keluar dari ruang bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Surakarta, saya sudah menjadi karyawan Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ya. Apalagi sampai keluar ke anggota masyarakat. Kita nggak bisa bawa saya. Di masyarakat lagi PKK, oh saya ini kepala bidang. Kalian harus hormat sama saya. Nggak bisa. Ya. Kita harus menempatkan diri kita ya supaya kita benar-benar bisa masuk ke masyarakat. Ke komunitas di masyarakat, di komunitas apa saja. Ketika saya juga mengajar yoga ya teman-teman. Ketika mengajar yoga ya saya menjadi instruktur yoga, tidak saya instruktur yoga yang kabit PAUD, enggak saya bawa itu. Beda nanti, membernya jadi takut sama saya nanti, gitu ya. Jadi saya selalu pakai filosofi ini, amor wong waras ora ketok edani, amor wong edan ora ketok warasi, sehingga kita akan memiliki kemampuan adaptable yang tinggi. Artinya kita itu menjadi PLS. Apa tuh PLS? Perempuan luwes sekali. Ya, gitu. Perempuan luwes sekali. Dimanapun kita berada, kita bisa menyesuaikan diri. Karena kita ini sebagai perempuan itu punya peran yang banyak. Bangun tidur dari ranjang ya, waktu di ranjang kita jadi istri ya, turun dari ranjang ya, di dapur kita jadi pembantu, anak-anak berangkat pamit jadi ibu, keluar jadi wanita bekerja ya, nanti sore mau PKK jadi kader PKK, mau senam ikut bersenam, nah begitu. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kita punya seragam untuk memerankan peran kita dalam kehidupan, yaitu dengan kemampuan adaptable yang tinggi. Nah, saya rasa ini adalah kunci sukses seseorang, itu kemampuan adaptable yang tinggi, bukan pada tingginya IQ seseorang. Tingginya IQ seseorang akan kalah dengan adanya kemampuan adaptable yang tinggi. Seorang pemimpin itu yang dibutuhkan adalah bagaimana dia memiliki kemampuan adaptable yang tinggi itu tadi. Dalam pepatah, ketika dia berada dalam satu komunitas menjadi anggota masyarakat, ya, bawa dunia mereka ke dunia kita, bawa dunia kita ke dunia mereka, sehingga dunia ini menjadi milik kita bersama. Ya, jangan bawa duniaku ke duniamu, bawa duniaku ke duniamu, sehingga semua dunia itu adalah milikku saja. Tidak. Kita nggak akan bisa menjadi orang yang sukses dalam pergaulan di masyarakat. Begitu. Lalu bagaimana nih yang terakhir? Peran kita sebagai wanita bekerja atau wanita karir. Ini yang paling penting di era digital ini, ya. Yang pertama adalah membangun komunikasi dan hubungan sosial yang baik antara teman sejawat dan atasan. Kita punya gadget yang kita pegang itu sudah merupakan sarana kita untuk membangun komunikasi. Jadi kalau sampai seseorang itu ada konflik dengan teman kita, dengan teman ya, dan tidak bisa terselesaikan, sebenarnya dia tidak bisa membangun komunikasi. Wah, gampang kok sekarang. Hati kita mau minta maaf sekarang, langsung aja pegang ambil HP, telepon. Maaf ya,
tadi saya begini. Nah, cuman karena ada rasa egonya itu loh, sehingga komunikasi itu tidak terbangun dengan baik. Dan sekarang kan kita sudah bisa memanfaatkan dengan WA group ya, sehingga ada komunikasi yang baik dengan teman sejawat ataupun dengan atasan. Sehingga ini yang akan mempermudah, mendekatkan kita sehingga pekerjaan-pekerjaan kita ini akan menjadi tuntas, begitu ya. Tidak ada kata, wong aku nggak ada betul, nggak ada gitu ya. Nah, lalu apa yang selanjutnya? Adalah super team. Itu nomor 1. Di era digital ini tidak ada yang namanya superwoman, superman, nggak ada. Yang ada adalah super team. Super team ini adalah bagaimana kita bisa memanage tim-tim kita ini sehingga dengan tim kita ini bisa mencapai tujuan kita bersama. Nah, kita posisinya sebagai apa? Atau kita sebagai pemimpin, sebagai koordinator, ya. Nah, ini super team ini harus kita terapkan dalam kita mengelola pekerjaan kita. Saya selalu begitu. Saya itu selalu merasa bahwa saya ini tidak bisa. Saya penuh dengan keterbatasan. Sehingga saya perlu tim. Di dalam tim itu nanti yang akan membantu saya untuk mencapai tujuan yang sudah kita yang sudah kita canangkan itu tadi. Nah, sehingga dengan adanya tim ini akan lebih memperkuat kita, ya, dan juga mensukseskan program-program atau kegiatan atau pekerjaan tugas-tugas kita. Gitu. Entah itu dia dalam konteks dia seorang pegawai negeri, pegawai swasta, ataupun wirausaha, itu butuh tim. Gak ada manajemen tukang bakso itu gak akan sukses, gitu ya. Apa tuh manajemen tukang bakso? Ya, saya bilang belajar sendiri, masak sendiri, dijual sendiri, habis ya, nggak habis dimakan sendiri. Nah, uangnya dikelola sendiri, enggak. Ya, pengusaha bakso itu yang sukses juga karena timnya. Mereka punya waitersnya, punya kokinya, punya kasirnya, begitu. Ya. Dan super tim ini butuh kepercayaan. Maka apa yang harus saya lakukan? Ya kita harus percaya dengan tim-tim kita ini. Begitu teman-teman yang ingin saya sampaikan hari ini. 4, peran kita sebagai seorang perempuan di era digital ini, yaitu sebagai istri, ibu, anggota masyarakat, dan peran kita sebagai wanita bekerja atau wanita karir. Insya Allah kalau itu kita lakukan dalam keseharian kita, ya, kita akan bisa mencapai keseimbangan, ya. Dan era disruption ini, perubahan perilaku karena adanya teknologi ini tetap akan berjalan dengan baik, ya, dan tidak akan mengorbankan karakter, ya, ataupun kepribadian-kepribadian yang itu nanti yang biasanya akan terkikis adanya teknologi itu. Terima kasih, matur nuwun. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Galuh Muria Widawati. Iya, materinya luar biasa banget loh ini. Aduh, kita jadi tambah banyak ilmu ya. Banyak sekali yang bisa kita. Iya, dan ternyata Ibu nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Boleh. Iya, boleh. Ya. Sebentar sebelum kita buka sesi tanya jawab itu, tadi saya sempat terpukau banget lah gitu ya. Ternyata materinya memang luar biasa banget. Kita sebagai istri, sebagai ibu, sebagai sahabat, sebagai semua ya, sebagai peran ganda kita gitu. Dan ini luar biasa banget. Baik, mungkin kita buka sesi nanya. Siapa yang mau bertanya silahkan raise hand. Atau ya.
Halo. Monggo silahkan ada yang mau bertanya? Langsung saja Mungkin Mbak Oh. Vero. ya. Langsung saja. Budwi, Bu. Mbak Yanti apa Budwi nih? Bu Dwi. Assalamualaikum. Ya, Bu Dwi, silahkan Bu Dwi. Bu. Ya, perkenalkan Bu, dari Ibu Dwi Lestari, ini namanya Perinyesa salah belum ganti namanya. Ya, baik Bu Dwi, gimana Bu? Ini Bu, dari pesisir selatan ya Bu, Sumbar. Mau nanya masalah ini perempuan nih Bu. Kita kan jadi perempuan ya Bu, kita jadi perempuan kan terlalu sibuk Bu ya. Jadi banyak kegiatan kita sampai 24 jam kayaknya kurang waktu kita nih Bu. Sampai semuanya kita kerjain dari A sampai Z kan. Anak saya terus terang nih Bu, banyak nih, ada 5 orang nih. Yang satu udah wisuda, yang satu lagi masih kuliah, yang 3 masih SMA dan masih PAUD. Jadi karena terus terang nih Bu, karena kesibukannya terlalu banyak, anak-anak tuh pada hobinya main gadget. Sampai kalau saya suruh aja, aduh, ampun deh. Sampai tenggorokan saya keluar semua, vokal saya jadi semua gitu, teriak gitu. Karena mereka tuh asik aja pakai handset tuh, Bu. Gimana solusinya nih, Bu? Kita udah bersabar, kita ngomong pelan gak didengerin. Udah gitu kita ngomong kencang, dianya kaget. Jadi kita serba salah nih, Bu, masalah ini anak-anak nih, Bu. Agak sulit memang, Bu. Memang karena udah kebiasaan kali pakai handset semuanya, jadi pada pura-pura budak apa bagaimana ini. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo ada Ya, lagi? Waalaikumsalam. Mungkin langsung dijawab dulu aja Bu, belum ada yang lain. Halo. Langsung dijawab aja Ibu. Oke. Terima kasih Mbak Vero ya. Ya. Dari Bu Dwi di Sumatera Barat ya, udah jauh banget ini ya, sampai ke Sumatera Barat juga ini. Luar biasa ya. Bu Dwi sama nih, anak saya juga banyak nih, anak saya 4 Bu Dwi ya. Nah, begini ya, saya itu memulai, saya contohkan saya sendiri ya. Saya itu memulai karir sebagai ASN itu tahun 99. Waktu anak kedua saya umur 1 tahun ya, ya 1 tahun karena Maret ya. Nah, terus apa yang saya lakukan waktu itu, ASN pertama, terus kemudian dapat beasiswa untuk kuliah S2 ya. Nah, bingung-bingung juga begitu. Nah, saya berusaha untuk selalu satu dengan suami. Dan selalu saya tanamkan dalam diri saya itu harus bisa menjaga keseimbangan antara keluarga, karir, anggota masyarakat, ya, dan sebagai istri. Jangan sampai ada di antaranya itu karena saya asik berkarir, anak suami merasa jadi korban, ya. Karena saya asik dengan keluarga, sehingga masyarakat pun saya nggak bisa berbaur dengan masyarakat. Nah, saya selalu mempunyai waktu berdua dengan suami itu kalau mau tidur ya. Saya merasa bahwa saya nggak bisa sendiri, Bu Dwi ya. Saya selalu konsep dengan suami dan selalu saya diskusikan hal-hal kecil apapun, termasuk hal-hal dengan ke masyarakat. Kebetulan saya bekerja, suami saya itu juga ketua RT Bu Dwi, jadi saya itu ibu PKK, ketua PKK juga gitu ya, yang setiap bulan harus menyempatkan waktu untuk hadir di pertemuan PKK. Nah, ini harus seimbang begitu. Apa yang saya lakukan? Saya menyikapinya dengan slow, dengan rasa syukur. Ya, ketika anak-anak saya masih kecil, itu memang belum ada gadget ya. Ketika anak-anak saya masih kecil 4 orang, ya, saya nggak peduli rumah saya jadi apa dulu. Yang penting anak-anak saya happy. Tahu nggak Bu Dwi? Rumah saya itu kayak kapal pecah. Nah,
Anak saya 3 laki-laki, 1 perempuan. Ya. Apa namanya? Tembok dikasih wallpaper, dikeletekin. Terus dicoret-coret. Ya, guci pecah pada main bola di rumah. Udah biasa gitu ya. Udah saya diemin aja begitu. Sampai anak-anak saya tumbuh, ya, karena saya tahu kalau saya itu hanya punya waktu sampai anak-anak saya itu bersama anak-anak saya itu sampai usia 14 tahun punya dulu sendiri. Barulah saya bisa mengatur rumah, menata rumah. Nah, memang kita nggak akan bisa orang perfect, artinya rumahnya bisa checklist, bisa rapi, bisa ini dengan anak yang banyak, terus, nah bisa tertata. Saya rasa nggak mungkin anak-anak kita punya anak kecil rumahnya apa bisa rapi gitu, nggak mungkin. Kalaupun mungkin itu pasti kita akan menjadi perempuan yang bahasa Jawanya itu bludrekan, ya, atau tensi tinggi, dikit-dikit marah, ya anaknya, awas, jangan main di situ nanti guci mama pecah. Nah, awas jangan ini, sehingga kita kan tensinya akan tinggi. Tapi waktu itu saya biarin aja. Ya, saya biarin aja, ngomong sepak bola, gue simpen dulu. Ya, saya enjoy aja. Berkarir, ngomong anak, sambil bikin tesis. Gitu, ya. Masak, sambil ngapalin. Karena kan waktu itu masih bareng kuliah juga, gitu. Ya. Nah, terus, gimana cara kita mengatur waktunya? Semua disesuaikan dengan kondisi kita aja. Artinya apa? Mengalir aja, Bu Dwi. Mengalir. Dan selalu penuh rasa syukur. Supaya kita itu menjadi perempuan nggak cepat tua nantinya. Gitu. Ya. Baik tugas dengan suami. Ya. Dan kalau anak kita terlalu sibuk. Kalau sekarang kan anak-anak biasanya kalau orang tua biar anteng dikasih gadget, dikasih HP, sehingga main HP aja. Padahal kalau itu masih anak usia dini, belum waktunya mereka, belum butuh itu. Nah, kuncinya adalah kita bisa menjadi teman dulu bagi mereka. Ya, pada saatnya kita atur waktu, saatnya kita main dengan anak, ya main dengan anak. Ya, jangan terus-terusan di lost ke aja, main HP aja, enggak. Ya. Saya pernah dulu 1 hari itu membuat time schedule untuk setiap hari, karena kalau nggak begitu nggak tercapai. Dalam 1 hari itu aktivitas saya itu saya harus bagi, ya, di mana saya berperan sebagai ibu, istri, kemudian sebagai masyarakat, sebagai perempuan bekerja, dan juga mahasiswa itu. Saya buat time schedule begitu dalam setiap hari, dalam 1 buku gitu ya, dalam 1 buku, sehingga semuanya bisa tercapai. Ya, memang agak susah, tapi insya Allah kalau kita penuh dengan rasa syukur bahwa apa yang diberikan Allah pada kita ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Semua akan bisa tercapai. Ya, semoga memuaskan jawaban dari saya, Bu Dwi. Terima kasih. Terima kasih Bu Galuh. Bu Galuh, Bu Munir panggilannya. Terima kasih banyak, Bu. Baik. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Kita buka 1 penanya lagi ya, Bu ya. Barangkali ada yang mau silahkan. Yang raise hand, Mbak. Ya, yang raise hand siapa ya? Langsung ngobrol aja. Ibu Ede Wahyudi. Halo ya, siapa? Bu Nana cantik. Bu Nana cantik. Oh ya, baik. Assalamualaikum buat ibu-ibu Oh semuanya. ya, waalaikumsalam. Silahkan. Ibu kalau dari tadi greget pengen langsung bertanya, sedikit refresh ya. Saya menikah di usia 17 tahun. Di usia 30 tahun saya menjanda.
Artinya saya kehilangan peran ibu, juga kehilangan peran sebagai istri. Kebetulan saya bekerja di masyarakat yang harus saya mendampingi masyarakat banyak. Yang saya tanyakan bagaimana saya bisa berdamai dengan diri saya. Mungkin saya bisa membuat masyarakat tersenyum, tapi jujur saya tidak bisa membuat diri saya tersenyum untuk diri saya sendiri seperti itu. Mohon Bu Galo untuk arahannya kepada saya biar saya bisa berdamai dengan keadaan saya dan semoga saya bisa istilahnya move on dari masa lalu dan saya bisa menerima kembali seandainya ada yang misalkan mengajak untuk rumah tangga kembali seperti itu, karena jujur sampai saat ini saya masih trauma dan saya belum bisa memaafkan masa lalu saya. Terima kasih Bu Galo. Mohon maaf pertanyaannya agak melenceng. Terima kasih. Mas apa Bu, bagus tuh. Itu ya. Saya langsung jawab Mbak Vero. Ya Ibu, langsung dijawab aja. Oke, makasih Mbak Nana. Mbak Nana punya putra? Halo, Mbak Nana punya putra? Bu, ada satu yang kebetulan saya karena laki-laki ya Bu, sekarang sudah SMP, kita ketemu pun terbatas waktu, paling cuma sebulan 2 kali. Kemarin saya sempat berpisah karena perceraian itu 5 tahun saya tidak kontak dan saya tidak bisa bertemu dengan anak saya. Baru 3 tahun yang lalu, alhamdulillah saya bisa bertemu kembali. Jadi mungkin kedekatan dengan anak saya nggak seperti ibu-ibu yang lain. Itu yang membuat saya iri dengan ibu-ibu yang lain. Mereka sangat dekat dengan putranya, walau kadang-kadang bikin kesal juga. Tapi saya rindu hal-hal seperti itu, di mana anak menjengkelkan saya, misalnya seperti keluhan ibu-ibu yang lain. Itu ya, oke. Baik Nana, luar biasa sekali ya, Mbak Nana. Semua makhluk Allah, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, itu punya cerita, ya. Itulah maha besarnya Allah. Dan semua tidak punya cerita yang sama. Allah itu pembuat skenario yang luar biasa. Nah, apa yang harus Mbak Nana lakukan dengan semua perjalanan hidup yang Mbak Nana hadapi, yang Mbak Nana lalui selama ini? Ya, yang pertama, semua kembalikan pada Allah. Tawakal, ya. Kita kembalikan bahwa semua itu adalah aturan Allah. Ya, lalu bersyukur bahwa meskipun dalam keadaan terpuruk, tapi Mbak Nana masih survive. Ya, nggak hancur-hancuran. Mbak Nana masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa survive dalam hidup. Masih bisa bekerja, melayani masyarakat. Ya, meskipun di sisi lain Mbak Nana merindukan kehidupan keluarga yang harmonis. Nah, setiap manusia punya lakon masing-masing. Tinggal bagaimana kita membuka hati kita, Mbak. Ya, saya sarankan Mbak Nana untuk bisa lebih banyak bersyukur lagi pada Allah dengan apa yang sudah dimiliki. Dengan rasa syukur ini insya Allah akan membuka hati. Minta pada Allah agar membuka hati dan mulai menutup cerita masa lalu. Karena menikah itu ibadah. Ya, menikah itu ibadah, Mbak Nana. Ya. Nggak usah takut. Saya nanti akan gagal, nggak usah takut. Yang belum dicoba kok. Ya. Tapi apa yang menjadi masalah atau apa yang menjadi hal-hal yang kemarin itu menjadikan kita itu berpisah, ya, ini akan bisa kita pakai sebagai pembelajaran.
Menyatukan dua hati yang berbeda itu susah. Menyatukan dua visi yang berbeda itu susah. Ya, kita harus berpikir bahwa kita tidak bisa berjalan satu titik bersama dengan pasangan kita, nggak begitu. Tetapi kita berjalan seperti halnya rel sepur. Ya, beriringan berjalan tetapi dalam satu tujuan gitu. Nah, hal apa yang harus sekarang Mbak Nana lakukan? Ya, kalau sekarang sudah bisa bekerja melayani dengan masyarakat, ya, kemudian bisa lebih fresh lagi, tinggal membuka hatinya. Belajar dari masa lalu yang menjadi satu hal yang mengakibatkan terjadinya kehancuran, nah itu kita pakai sebagai pembelajaran. Buka hati Mbak, banyak bergaul, ya. Tidak semua laki-laki sama, kayak lagu aja ya. Tidak semua laki-laki sama. Laki-laki gitu ya Bu. Salahnya. Semua laki-laki sama kok, ya. Tapi kita harus tahu bahwa ketika kita menikah itu kita menikah dengan orang yang memiliki kepribadian, memiliki karakter yang beda dengan kita. Nggak bisa kita minta dia, kamu itu harus begini, begini, begini. Enggak. Saya bilang tadi loh Mbak, bawa dunia mereka ke dunia kita, bawa dunia kita ke dunia mereka, sehingga dunia ini menjadi milik kita bersama. Saya dengan suami juga begitu. Saya banyak perbedaan dengan suami saya. Suami saya orang Sunda, saya orang Solo Mbak. Bedanya banyak sekali. Dia kalau ngomong kenceng, ya, saya suka kaget-kaget kalau dia ngomong, ya. Nah, dia punya hobi begini, saya punya hobi begini, enggak nyambung. Tapi masing-masing kita saling menghargai perbedaan itu. Ya, nggak bisa saya disuruh sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya, tidak. Atau saya suruh sesuai dengan apa yang menjadi keinginan saya juga tidak bisa. Yang penting kita punya satu komitmen gitu. Nah, buka hatinya, lalu perluas pergaulan lagi, ya. Kemudian bisa lirik kanan, lirik kiri, sini, pilih sana, gitu ya. Ini jadi konsultasi perkawinan ini. Gitu ya Mbak Nana. Oke Mbak Nana, terima kasih. Monggo Mbak Vera kalau mau masih ada lagi. Monggo. Saya malah tertegun nih sama Bunda. Kenapa? Saya tertegun. Kenapa Mbak Yanti? Saya tertegun nih. Wah, Bu Galuh inner beauty. Nggak cantik di luar saja, tapi dalamnya aduh. Apa itu? Monggo ibu-ibu, mumpung ada pemateri yang sangat luar biasa dari Bunda Galuh. Ada pertanyaan. Boleh satu lagi Mbak Yanti, boleh satu lagi nggak? Baik, Bu Dwi. Nambah pertanyaannya. Bu Galuh nggak apa-apa nanya satu lagi kan Bu Galuh. Apa-apa Bu Dwi, silakan kita sharing ya. Iya, anggap aja teman kita, teman akrab gitu ya Bu Galuh ya, walaupun baru kenal ya. Ini Bu Galuh, kan namanya kita kan sama-sama sibuk. Tadi Bu Galuh bilang kan ibu kan ibu RT ya Bu Galuh ya. Kebetulan sama juga nih suami saya juga Pak Wali Nagari, sama kalau di kota tuh Pak RT Kalina kepala desa gitu Bu. Ya, jadi mereka sibuk juga. Jadi kita sama-sama sibuk Bu. Jadi itulah kadang-kadang gitu pengen nih suami kita betah di rumah kan. Saya lihat gitu tetangga jam 4 udah pulang. Ini suami saya pulangnya malam terus. Ketemunya di kasur doang. Ngurusin warganya banyak gitu Bu Galuh. Jadi gimana solusinya supaya suami kita nih betah di rumah gitu ya. Padahal kita udah servis habis-habisan, masih juga keluyuran. Terima kasih Bu Galuh ya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Bu Dwi. Gimana sih suami kita bisa betah di rumah? Kalau saya gini Bu Dwi, yang pertama yang harus kita tahu apa yang menjadi kesukaan suami, itu dulu. Untungnya suami saya itu suka makan Bu Dwi. jadi
siap makanan banyak ya, Bu Galuh ya. Harus tersedia makanan. Sehingga dia anteng di rumah, ya. Enak kalau hanya siapkan makanan, Bu Galuh. Ya, yang kedua, ya, jangan ganggu dia ketika dia sedang dengan privasinya. Contoh, suami saya itu kalau habis makan malam selalu asik chattingan, ya. Saya nggak pernah ganggu, ya, nggak pernah ganggu, ya. Tapi kita punya komitmen chattingan sampai jam 9 malam, ya. Kecuali kalau saya pas ada kerja, saya selalu minta izin. Waktu saya masih kuliah, ya kebetulan saya juga baru selesai kuliah lagi ya, S2 saya, bikin tesis, saya selalu minta izin. Aku mau lembur ngetik, sampai jam berapa? Jam 11. Tak tungguin. Ya udah, dia nungguin sambil chattingan. Gitu. Udah, saya nggak mau kepo, dia mau chattingan sama siapa, mau chattingan sama pacar namanya. Dia mau chattingan di grup ininya, grup ini, udah gitu. Saya nggak mau kepo, dan saya memang nggak mau menyakiti hati saya sendiri dengan membuka HP dia, gitu. Bisa ditanyakan suami saya, jangankan buka HP, buka dompet pun saya nggak pernah, Bu. Ya, buka dompet itu saya nggak pernah, tanya aja. Saya nggak tahu isi dompet suami saya apa, ya. Karena apa? Saya meyakini ketika saya membuka dompet suami saya, ya, apalagi sampai mengambilnya, ya, itu akan mengurangi rezeki saya. Dan saya selalu minta sama Allah, berapapun isi dompet suami dan berapapun yang diberikan suami ke saya, entah itu cukup atau tidak, itu adalah rezeki Allah. Kalaupun itu kurang, pasti Allah akan melebihkan ke saya. Begitu. Ketika dia asik juga bermain HP, ya, saya selalu berpikir, dia mau apa namanya chattingan sama teman-teman kuliahnya, ya. Saya selalu mikir gini, teman-teman kuliahnya, teman-teman sekolahnya, itu pastinya kan seusia dia, dan tentunya lebih tua kan dari istrinya. Gitu. Jadi nggak mungkin dia mau sama teman-temannya gitu. Karena saya bilang, saya teman-temanku kan udah tua sama. Kebetulan saya selisih 7 tahun sama suami, ya, gitu. Yang di rumah ada lebih muda, kenapa cari yang lebih tua? Apalagi itu jauh-jauh, dan kebetulan suami saya kan sekolahnya tidak di Solo, ya, dia banyak di Jakarta, sekolahnya di Jakarta dan di Banten gitu. Saya enjoy aja, dia mau chattingan, bahkan mungkin kalau orang lain cemburu ya, kalau saya enggak. Gini, Mah, ini ada temanku cewek 2 minta hadiah hari ibu. Hadiahnya apa? Cariin deh daster. Udah, saya cariin daster. Bener, saya cariin. Nih hadiah buat temenmu. Nih katanya temennya minta hadiah hari ibu, minta dibeliin daster jumbo. Udah, tanya sama saya begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kuncinya adalah satu, Bu Dwi, ya, ciptakan kenyamanan di dalam rumah dengan suami. Gak usah ganggu deh suami dia, kita mau ngapain gitu. Asal waktu tidur dia pulang ngelonin kita, udah kok. Kalau saya gitu, ya kita punya waktu sendiri. Jadi suami kita mungkin gak betah ya kalau misalnya dia lagi main HP, kita kepo, terus kita bilang, ayo chattingan sama siapa tuh? Ayo, lagi ngapain tuh? Ayo, kok sayang-sayangan begitu, ya. Dia akhirnya nggak nyaman. Apalagi kalau kita ngomongnya sambil teriak-teriak. Nah, kuncinya satu, ciptakan kenyamanan. Karena nih Bu Dwi, menurut saya ya, di rumah ada bidadari secantik apapun, ya, kalau dia tidak nyaman, ya, dia akan mencari perempuan lain yang mungkin lebih jelek dari bidadari itu, tetapi dia bisa menciptakan kenyamanan. Kalau dianalogikan dengan makanan, di rumah ada sate tapi masih mencari Jangan tempe gembus.
Gitu loh ya. Nah, intinya itu kenyamanan itu yang paling penting ya, sehingga gak usah kita bilang ya mau pergi, pulangin jangan malam-malam. Gak usah kita bilang begitu. Dia pasti akan pulang kok. Ya, karena dia tahu bahwa tempat yang ternyaman bagi dia itu adalah di rumahnya bersama istrinya. Sudah. Terjadinya banyak perselingkuhan itu karena dia tidak nyaman bersama pasangannya di rumah. Entah itu si suami yang tidak nyaman atau si istri yang tidak nyaman. Nah, kuncinya adalah apalagi kalau kita sudah menikah lama ya, tetapi akhirnya berpisah karena apa? Kita 10 tahun menikah ya, ukurannya adalah 10 tahun menikah. 10 tahun menikah ini sudah terjadi banyak badai di situ. Mulai muncul istilahnya apa ya? Percikan-percikan di situ yang sebenarnya akibat dari kebosanan. Ya. Bosan ketemu istrinya gitu-gitu aja. Nah, apalagi istrinya di rumah seruntrut aja. Gak pakai, kalau di rumah cuman pakai daster sobek-sobek, gak lipstikan, gak bedakan. Nah, justru kebalik. Kalau saya di rumah gak ada daster ibu-ibu, gak ada. Adanya daster-daster yang mini-mini gitu. Karena itu yang akan kita suguhkan ke suami kita gitu ya. Kamu gimana Bunda? Kan rumahnya ramai. Sama rumah saya juga ramai, Bu. Nanti melihat foto ini nampak kelihatan sama orang. Kalau saya pakai seperti itu di kamar, Bu. Ya, di kamar. Kemudian kalau di luar, ya kita tuh jangan pakai daster yang glombrot-glombrot begitu, harus tampil cantik. Harus pakai tampil cantik. Dan sekali lagi yang saya ingin sampaikan bahwa semua itu yang harus kita ciptakan adalah kenyamanan. Ya. Dan ukuran kenyamanan suami itu tentunya kita sendiri yang tahu. Kita sudah tahu kebiasaan suami kita seperti ini. Seperti ini, udah. Ya. Biarkan saja dia dengan kebiasaannya. Kalau kita enggak cocok misalnya, ya kita diskusikan dari hati ke hati. Tetapi jangan sampai kita menyampaikannya dengan intimidasi. Contohnya, kamu itu kok setiap malam chattingan aja sama siapa sih? Kalau chattinganmu macam-macam, ingat loh ya, aku juga bisa macam-macam. Nah, itu yang nanti membuat suami kita itu merasa bahwa kita ini mau menandinginya. Kalau bagi saya, ya, bagi saya itu seberapapun tingginya karir seorang istri di rumah, dia tetap seorang istri. Ya, saya di kantor sebagai kepala bidang punya staf, tetapi di rumah segala sesuatu yang harus saya lakukan, yang akan saya lakukan, saya selalu minta izin pada suami. Karena bagi saya, izin suami itu ridha Allah. Ya, dan ini yang memperlancar semua yang kita lakukan. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh suami saya. Ya, kalaupun itu ada tugas yang memang suami saya tidak izinkan, ya tidak saya lakukan. Saya melangkahkan kaki keluar dari rumah itu atas izin suami. Bagus itu, Bu. Gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Dwi ya. Monggo, ada lagi. Minta izin sama suami, suaminya nggak ada di rumah. Minta izin sama siapa? Kenapa? Suaminya nggak ada di rumah, minta izin sama siapa? Mau keluar tuh keluar aja lagi gitu. Paling mana? Oh, long distance ya, Bu ya. Iya. Tapi setidaknya kan ini, Bu, begini, kalau kita long distance nih, saya juga sering long distance, Bu, tapi dalam arti tugas gitu. Saya sering tugas keluar kota. Yang sering
meninggalkan rumah itu justru saya. Ya, dulu sebelum pandemi itu bisa jadi ya ketika saya itu masih fungsional ya, dalam 1 minggu itu saya hanya di rumah itu cuman Jumat Sabtu Minggu, Bu. Bahkan saya pernah tahun 2015 itu diperbantukan di Jawa Timur ya. Saya itu di rumah hanya setiap hari Minggu, Senin, Selasa. Selasa sore, Selasa malam saya sudah harus berangkat ke Jawa Timur, ke Surabaya naik kereta, kemudian pagi saya dinas di sana. Begitu sampai 6 bulan, Bu. Nah, yang saya lakukan apa? Saya nggak lepas komunikasi. Ya, jadi suami tahu kita ngapain gitu. Saya selalu kirim foto. Ya, sehingga suami tahu. Ya nggak apa-apa. Dibilang lebay ya terserah. Pokoknya ketika kita melakukan sesuatu, suami itu harus tahu. Meskipun kita berjauhan begitu. Contoh hal kecil aja, ketika berada di luar kota dan saya harus makan, nah ataupun tidak di luar kota lah di sini, makan dan saya harus makan berdua dengan laki-laki. Nah, karena waktu itu memang harus sudah lapar bener. Nah, daripada menimbulkan fitnah, saya malah foto. Kalau sekarang ada foto ya, kalau dulu enggak, cuman saya bilang aja atau saya telepon gitu. Saya foto, saya kirimkan. Malah siang ini aku makan siang sama ini loh ya. Gak apa-apa ya, udah. Yang penting dia tahu, daripada nih dia dikasih tahu orang. Tadi lihat Bu Galuh tuh makan sama laki-laki lain. Lah, foto kita dikirimin dari orang ke suami. Di rumah malah cekcok. Nah, sebelum dikirim ke orang, kita sendiri yang kirim. Gitu aja, Bu. Makanya tadi saya bilang pentingnya membangun komunikasi dengan suami. Ya, udah kalau udah jadi suami istri itu udah harus tahu apa yang jeleknya kita, jeleknya suami kita harus tahu semuanya. Gitu. Saya selalu malah begitu. Saya malah yang laporan daripada dia lapor ke dapat laporan dari orang lain. Saya sering keluar kota berangkat berdua bersama Pak Joko Supriyono. Ya, beliaunya sudah live ya, bisa ditanyakan. Kalau ke Semarang, ya saya minta izin suami, naik apa nanti, suami begitu. Nah, Mas Joko juga ikut kok. Aku bareng aja. Ya udah bareng aja sama Mas Joko. Ya udah, saya dianterin ketemu, terus suami saya pasrahin ke Mas Joko, titip ya Mas, titip istri saya. Oh ya terbiasa begitu. Nanti malam pulang suami jemput di tengah jalan ya di pintu tol, terus dibawa pulang, bilang makasih ya Mas Joko ya gitu. Jadi apa ya? Terbukalah sama suami. Ya, jadi nggak ada yang kita tutup-tutupi begitu. Apa yang teman kita adalah teman suami. Teman suami juga teman kita. Begitu. Bu Dwi, ya. Ya, Bu Galuh. Baik, terima kasih Bunda Galuh atas ilmunya, banyak banget ini dapat ilmu. Iya, kita sharing aja ini. Iya. Sama-sama perempuan jadinya nggak usah malu-malu jauhin aku. Nggak usah malu-malu kebo gitu. Iya. Makasih banyak Bunda. Bunda Galuh harusnya buka itu konsultasi perkawinan. Ya, Saya dukung. Iya. Banyak ilmunya Bu Galuh nih. Iya sih, semua ini sebenarnya kita semuanya bisa kalau jadi perempuan seperti itu, asal kita tuh punya komitmen gitu loh sama suami ya, gitu. Jadi bisa bikin kelas yoga juga ya Bu via Zoom ya. boleh ya. Nanti bikin kelasnya yang untuk keharmonisan suami ya, suami istri ya. Jadi kelas Kama Sutra. Bun, ada pertanyaan di kolom chat, Bun. Oh ya, apa ya? Dari Ibu Roro, siapa ini? Selamat malam Bunda, mau bertanya bagaimana cara membagi waktu antara karir dan keluarga agar bisa berjalan dengan baik.
Ya, terima kasih, pertanyaan bagus sekali tuh. Ibu Roro ya. Nah, dalam pekerjaan itu kan kita punya jadwal ya, punya schedule. Contohnya saya sendiri. Saya berangkat ke kantor itu pasti jam 7 pagi. Nah, jam 7 pagi selalu berangkat, yang nganter suami ya. Karena saya sekarang nggak ada supir. Kalau dulu ada supir pribadi, kalau sekarang karena di kantor ada fasilitas mobil dinas, jadi berangkat diantar suami, nanti di kantor pakai mobil dinas sama supirnya begitu. Nah, suami saya tahu jam kerja saya itu sampai 3:30 di masa pandemi. Jadi kalau jam 3:30 dia tuh selalu WA ya ke saya. Pulang jam berapa gitu. Kalau saya lembur saya bilang nanti masih ada kerjaan 1 jam lagi. Ya selalu bilang begitu. Nah, terus karena anak-anak udah gede ya, dan saya kebetulan yang laki-laki 3 itu yang satu sudah kerja di Jakarta, kemudian yang kedua itu sekarang mengelola kafe, masih mahasiswa tapi dia mengelola kafe sendiri di bandara. Kemudian yang ketiga sedang mengikuti pendidikan untuk jadi pramugara. Nah, di rumah hanya ada yang kecil, yang kelas, yang perempuan, yang SMP. Nah, kalau udah di rumah, saya nggak mungkin kuntelan sama suami ya. Jadi setiap pulang kantor saya sempatkan waktu 31 jam ya, 30 menit 1 jam untuk pacaran dulu sama suami gitu. Ya, sambil makan, sambil wedangan, sambil apalah gitu menjelang maghrib baru pulang. Nah, di rumah saya nggak pegang apa-apa. Ya, kebuka laptop, kecuali seperti ini, saya sudah minta izin semalam ketika Mbak Yanti udah share flyer ya. Kemudian flyer itu saya kirim ke beliau. Nah, ini kapan? Besok malam. Ya udahlah, berarti aku keluar kamar gitu. Nah, karena saya kamar ini. Karena saya di kamar, dia yang keluar kamar nonton TV yang di depan gitu. Kalau enggak, dia ke pos ronda ngobrol sama bapak-bapak gitu. Ya udah, mama bisa webinar gitu. Tapi saya selalu sampaikan di sebelumnya. Jadi dia tahu malam ini saya mau apa, gitu. Nah, kalau memang tidak ada ya malam seperti ini ya selalu karena tadi sudah sama suami, sama anak saya yang perempuan ngobrol kayak gitu. Nah, terus ya bercerita ya. Suami saya ngapain? Suami saya biasanya chattingan. Kalau nggak chattingan dia pengajian. Kalau ada jadwal pengajian keluar. Kalau nggak dia ngobrol di pos ronda sama bapak-bapak. Nah, terus malamnya baru jam 9:30 pulang. Kita tidur. Saya terbiasa itu mata saya tuh udah kayak ada alarmnya. Jadi 3:30 tuh sudah bangun. Ya, 3:30 bangun dan setelah bangun salat subuh, saya menyempatkan untuk yoga sebentar, 30 menit ya. Setelah itu baru saya masak, dan masak ini menjadi tugas utama saya. Karena sejak awal perkawinan ya, suami saya selalu bilang saya harus masak dan dia tidak bisa makan masakan yang lain. Jadi pagi dia bawa makanan gitu. Dan anak-anak juga terbiasa begitu saat dia masih sekolah. Saya coba berikan catering dari sekolah, ternyata namanya anak laki-laki ya, mama aku bawa makanan aja, nggak puas, kurang banyak gitu. Akhirnya ya masak buat anak-anak, bawa makan siang sama sarapan itu setiap pagi ya saya masak. Nah malam begitu kalau misalnya saya nggak capek saya bikin masakan yang ringan ya, kalau enggak ya beli makanan gitu. Nah, baru jam 7 saya memulai aktivitas saya sebagai wanita bekerja ya sampai di sore hari ya. Di saat-saat itu ya kita WA paling juga pasti selalu ada WA. WA-nya kadang-kadang iseng aja kirim stiker, kirim video-video yang lucu-lucu gitu itu aja. Nah,
Justru semakin kesini berkawinan semakin tua itu justru semakin kita malah harus menumbuhkan hal-hal yang seperti itu, begitu. Nah itu yang saya lakukan, bagaimana membagi waktu. Intinya kita harus memanfaatkan waktu kita ini sebaik-baiknya. Manajemen waktu itu yang saya pakai ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sebagai perempuan itu harus punya manajemen waktu. Ya, manajemen waktu harus bisa ya. Selain manajemen uang ya, tapi juga manajemen keuangan, tapi manajemen waktu juga. Saat mana kita berada di kantor, ya kita pure total bekerja dengan karir kita ya. Saat mana kita berada sama suami ya kita pure menjadi kekasih dia, menjadi istri dia, menjadi pacar dia, menjadi pelacur dia gitu ya. Saat mana kita bersama anak ya saya pure bersama anak. Ketika tanggal 15 saya harus mimpin PKK, ya saya pure menjadi PKK. Ketika hari Rabu sore dan Jumat sore saya harus jadi guru yoga, ya pure di situ jadi guru yoga. Kalau hari Sabtu saya ada waktu kosong, saya lakukan untuk merawat diri. Ya karena kebetulan saya Sabtu libur, suami kerja. Enaknya di situ, ya. Hari Sabtu saya agak bebas, bisa terima job, ngisi webinar atau ngisi seminar dulu atau ngisi pelatihan. Kalau enggak, saya lakukan satu untuk merawat diri saya. Ya, dari atas sampai bawah itu di hari Sabtu. Kemudian yang kedua untuk hangout sama teman-teman SMP, teman-teman SMA, teman-teman SD, teman-teman kuliah. Kadang-kadang kita janjian makan atau apalah itu di hari Sabtu. Tapi hari Minggu itu pure semuanya untuk keluarga. Saya tidak ada job apapun ya. Kalaupun itu ada pekerjaan ya kita komunikasikan dengan media gadget kita dengan WA di WA group. Tapi kebetulan semua staf saya tahu bahwa setiap hari Minggu kita tidak boleh bicara tentang pekerjaan ya. Kita kalau ngobrol hari WA group itu hari Minggu itu pasti sepi karena semuanya sudah concern dengan keluarga masing-masing. Nah, baru Minggu malam, nah baru besok pagi mau ngapain ya, baru saya ingatkan ke staf. Besok pagi ini jadwal saya begini udah. Intinya manajemen waktu, kemudian dengan pekerjaan di kantor, super team itu menjadi kunci kita untuk bisa melancarkan semua tugas dan pekerjaan kita, menjalankan tupoksi kita sebagai seorang ibu, istri, wanita bekerja dan anggota masyarakat. Begitu. Ya, Ibu. Luar biasa Bu Galuh ini. Bu Roro sudah terjawab pertanyaannya dengan Bu Galuh, sudah panjang lebar sekali kayaknya tadi ya. Kemudian Bu Vero mana ini Bu Vero? Halo Bu Vero. Iya, saya Bu. Mohon maaf ini sedang. Halo. Halo Bu. Halo. Halo. Halo Ibu. Iya. Halo. Halo, Ya, masuk. halo, Bu. Masuk. Bu Vero masuk. Halo. Ini ada halo siapa ya? Iya. Ayah. Halo. Halo. Suaranya putus-putus. Iya, suaranya putus-putus ini. Bu. Ya udah, Bu Vero. Maaf Bapak. Lanjut ya. Bu Vero, saya handle dulu. Ya, terima kasih Mbak Vero. Halo. Ya, baik. Ya. Monggo lanjut. Ya, halo Ibu. Suara saya masuk? Masuk Mbak Vero. Jelas banget.
Ya, dihandle Bu Yanti aja nggak apa-apa kalau Baik. putus-putus. Oh, jelas banget. Iya. Baik, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Bu Galuh tadi materinya luar biasa banget. Mohon maaf tadi sempat terputus, baterai saya langsung nyala. Iya. Saya pinjam HP saya karena Iya. sama seperti cantik ya tadi ya, saya ditinggal, jadi kasus mungkin agak berbeda. Tidak jelas kata-katanya. Mbak Vero, bisa saya handle dulu? Halo. Mbak Vero, saya handle dulu saja ya. Dihandle Bu Yanti aja. Iya, dihandle baik, Bu Yanti. Iya. Ya, baik terima Ibu. kasih. Baik, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tadi sudah panjang lebar mendengarkan dari narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bu Galuh. Saya bukan testimoni, tetapi saya sendiri pernah semalaman dengan Bunda Galuh itu. Memang Bunda Galuh ini memiliki inner beauty yang sangat luar biasa. Tidak hanya cantik di luarnya, tetapi dalamnya ini juga saya merasakan selama ini saya tidak pernah berdekatan, apalagi tidur bersama gitu. Tapi setelah saya tidur bersama, saya merasakan memang Bunda Galuh ini memiliki kelebihan terkait dengan karakternya yang sangat tertata ya Bapak Ibu. Jadi apapun yang dia punya indra keenam juga loh beliau, Bu. Iya, dia itu beliaunya sangat tertata. Kemudian mungkin karena sudah jam 9 ya Bapak Ibu, kita closing statement. Untuk closing statementnya Bunda Galuh sendiri yang menyampaikan atau saya? Bunda, monggo silakan. Terima kasih. Monggo. Oh, saya closing statement ya Mbak Yanti. Closing statement Bunda Ya. karena waktu kita sudah. Terima kasih. Ya. Betul. Terima kasih Mbak Yanti. Teman-temanku semuanya, wanita-wanita hebat di gradasi Women Rise ya. Pesan saya sebagai seorang perempuan, jangan takut untuk berkarya. Ya. Jangan takut untuk berkarya. Tetapi juga jangan pernah meninggalkan kodrat kita, tugas kita sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang ibu. Buatlah anak-anak kita dan suami kita bangga pada kita, ya, bangga pada istrinya dan anak-anak kita bangga pada ibunya. Buatlah suami kita selalu menceritakan kehebatan istrinya, kecantikan istrinya, dan kebanggaan dia pada istrinya ke teman-temannya. Buatlah anak-anak kita selalu bisa menceritakan kelembutan hati ibunya, pelayanan ibunya, dan buat mereka selalu rindu pada kita. Intinya, jadilah perempuan yang selalu dirindukan oleh suami dan anak-anak kita. Ya, karena apa? Yang akan sampai di akhirat itu adalah karya-karya kita ketika kita menjalankan tugas kita sebagai seorang istri dan seorang ibu dengan baik. Bukan tugas-tugas kita ketika berada di luar rumah. Itu yang paling penting. Terima kasih. Semoga semuanya sehat, selamat, bahagia, panjang umur, awet muda, awet cantik, rezeki. Terima kasih Bunda Galuh. Terima kasih Bu Galuh. Terima Sangat kasih. luar biasa sekali ya. Dalam. Materinya Bunda luar biasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengikuti webinar malam ini, jangan keluar dulu. Jadi untuk gradasi Women Rise nantinya ke depan insya Allah kita akan memberikan webinar seperti yang kita lakukan malam ini setiap 1 bulan sekali ya Bapak Ibu semua. Nanti untuk sertifikat akan kami kirim melalui via WhatsApp begitu. Terutama Bunda Galuh,
Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya menjadi berkah bagi Bunda, juga Bapak Ibu yang mengikuti webinar malam ini. Saya tertegun Bunda, ini kira-kira 1 semester, 6 semester saya mau ke Bunda. Materinya seperti ini 6 semester saya mau gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya Ibu-ibu. Sebelum kita live, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu, dan tolong dibuka videonya. Jadi saya pengen lihat nih Ibu nih. Baik, saya ini ya, saya foto Ibu. Bentar ya. Oke. Baiklah, ini kita foto mulai. Ini ada 2 baris Ibu ya, ada 2 kolom. 1 kolom pertama dulu. Baik. Videonya tolong dibuka Bapak Ibu. Oke ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Lanjutkan saya di kolom berikutnya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tunggu untuk bergabung kembali bersama Gradasi Women Rise di bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Ya. Terima kasih ya saya ya. Terima kasih Salib juga Bapak Ibu ya. 1, 2. Ya, terima kasih. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.